Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Kurniawati, NPM 216910248 dari kelas 1C PGSD. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah muatan lokal. Dosen pengampu Ibu Dr. Ramlis Hajah Tengku Ritawati SK MPD yang saya hormati. Baiklah, langsung saja ke materi, yaitu hakikat kaidah Arab Melayu. Hakikat kaidah pelajaran bahasa Indonesia mengambil istilah grammar untuk mengkaji struktur bahasa karena menggunakan media huruf Latin. Penyelarasan kaidah tulis baca Arab Melayu saat ini belum dilakukan sepenuhnya karena para pengkajinya tidak ahli bahasa Arab. Sementara untuk memahami struktur aksara Arab tidak bisa kalau hanya melalui kamus, melainkan perlu ilmu tambahan antara lain nahwu, sarf, balaghah, mani, bayan, dan yang lainnya. Huruf Arab Melayu. Pelambangan huruf Arab Melayu merujuk pada bentuk huruf Arab. Setiap huruf, walau merupakan huruf tambahan untuk mewakili bunyi bahasa Melayu, harus tetap merujuk pada rujukan pertama, yakni huruf Arab. Maka dengan demikian, huruf Arab itu terdiri dari 3, yaitu huruf hijaiyah, kedua huruf elah atau dibaca dengan ilah, dan ketiga huruf Melayu. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini ada beberapa periode, yaitu periode masa jahiliyah. Periode masa jahiliyah ini bermula pada 150 tahun sebelum Islam, sekitar 480 Masehi, dan berakhir saat lahirnya Islam. Yang kedua ada periode masa Islam. Nah, periode masa Islam ini sejak lahir Islam hingga muncul Bani Umayyah. Ini pada tahun 41 Hijriah sampai 661 Masehi. Yang ketiga ada periode masa Bani Umayyah. Dari tahun 661 sampai 705 Masehi, ini mulai menggunakan titik pada huruf. Yang kelima ada namanya periode dinasti Turki Utsmani. Ini periode bermula jatuhnya Baghdad dan berakhir pada tahun 1220 Hijriah atau 1804 Masehi. Dan terakhir ini ada periode akhir namanya. Periode akhir ini diusung Muhammad Ali Pasha di Mesir 1220 Hijriah, melakukan penetapan jenis huruf untuk keperluan koran, surat, poster, kantor, sekolah, dan sebagainya. Ini adalah contoh huruf Arab yang dikenal dengan sebutan huruf abjad. Selanjutnya ada huruf elah. Huruf elah ini berfungsi untuk menegaskan bunyi a, i, u, serta bunyi diftong. Nah, ini ada beberapa contoh dari huruf elah, yaitu seperti alif, waw, dan ya. Ini ada huruf Melayu. Nah, di bawah ini ada contoh huruf Melayu yang disebut seperti C, P, G, Ng, dan Ny. Ketetapan huruf kaf dan G. Nah, di sini ada beberapa ketetapan yang dicapai antara lain. Yang pertama, pembedaan bentuk rumah huruf fa dan kaf. Yang kedua, perbedaan bentuk rumah huruf ba, ta, dan sya dengan huruf nun. Dan yang ketiga ada penerapan bentuk rumah huruf kaf. Berikut ini tampilkan suatu ketentuan aneh yang beredar di Riau selama ini. Huruf K yang benar adalah seperti gambar yang telah saya paparkan, dan seterusnya. Reposisi, fungsi, dan kedudukan hamzah. Hamzah adalah huruf yang melambangkan bunyi hambat, geletar, atau bercelah dalam ortografi atau ejaan yang tepat penulisan Arab. Maksudnya bahwa huruf hamzah berfungsi sebagai penanda bunyi seperti halnya tanda koma yang dalam EYD melambangkan bunyi huruf ain. Dalam istilah ilmu syarf, perihal maksudnya huruf hamzah di dalam kata fi'il disebut mahmuz, artinya mengandung huruf hamzah di dalamnya. Kemudian untuk melengkapi kajian ini juga disinggung dalam kaidah imla tentang penulisan huruf hamzah. Ada beberapa ketentuan yang perlu diketahui guru dalam mengajarkan bagian ini, antara lain yang pertama, huruf hamzah dapat mempertegas bunyi i dan a di awal kata seperti contoh di bawah ini dan seperti contoh-contoh yang lainnya.
Kata dasar dengan huruf ilah. Kata dasar dengan huruf ilah ini yang pertama ada kata biasa. Nah, kata biasa ini adalah bentuk biasa, merupakan bentuk yang sebagai kata atau terutama yang berbunyi a. Contohnya bisa kita lihat di bawah ini. Yang kedua ada namanya diftong atau lunak. Dalam ilmu tajwid disebut dengan lain, yakni bunyi kata yang dilembutkan. Cara penulisannya adalah dengan membuat satu ilah, wawa, dan atau ya. Apabila bertemu dengan huruf yang sama di satu kata yang berbeda di dalam kata yang sama, yaitu seperti contoh di bawah ini. Kata dasar dengan bunyi akhir K. Yang pertama, ulasan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji menyusun Bustaan Al-Katibin dan kitab pengetahuan bahasa yang membahas tentang tata bahasa dan tulis baca Melayu secara tuntas dan menyeluruh. Konsep yang dinukilkan adalah bahwa bahasa bermula dari lisan kemudian merambah kepada tulisan. Maka tulisan hendaknya mengikuti bunyi lisan yang disesuaikan dengan peran dan guna huruf. Dalam mencontohkan kata-kata, terutama kata-kata yang berakhiran K. Kedua, menggunakan huruf hamzah seperti contoh pati, anak, bapak, lau, cak, dan batu. Kedua, ada transliterasi Herman van de Waal. Herman van de Waal atau residen Riau berupaya untuk memperbaiki dan menetapkan bahasa baku di wilayah Nederland bersama sahabat karibnya, yaitu Raja Ali Haji di Tanjung Pinang. Tiap pulau dinas dari Betawi, van de Waal biasanya memberikan buah tangan untuk Raja Ali Haji berupa buku-buku terbitan baru berbahasa Melayu, baik yang berhuruf Arab, Melayu maupun Latin. Yang ketiga, ada analisa berdasarkan awalan akhiran. Upaya ini ditempuh sebagai langkah perbandingan secara menyeluruh dan bersifat objektif. Analisa ini dilakukan dengan menambahkan awalan dan garis miring atau akhiran pada setiap kata. Siapa yang membuat hukum Darlung? Ketiga, analisa mengenai Darlung ini seharusnya cukup untuk menjawab serangkaian kaidah aneh yang diciptakan oleh siapa. Sepatutnya, bila diketahui sumber rujuknya, kita boleh dapat mengkaji alasan dalam pengistimewaan Darlung. Namun, tokoh penciptanya sendiri seakan raib dan hanya meninggalkan ketetapan yang sama sekali sangat tidak beralasan, walau dilihat dari berbagai sisi dan atau sudut pandang. Baiklah, sekian presentasi yang saya lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dengan ilmu-ilmu yang saya presentasikan hari ini. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan salah pengucapan kalimat. Saya mohon maaf, saya izin mundur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.